Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Pardede dalam YouTube channel saya. Di dalam beberapa video saya yang lalu, saya sudah berbicara menerangkan mengenai fungsi malaikat. Dan ya banyak juga orang-orang yang bertanya dan mungkin merasa kebingungan dengan malaikat, kenapa malaikat-malaikat itu ada tapi tidak pernah diajarkan di dalam gereja. Bahkan banyak orang yang mewanti-wanti supaya jangan belajar mengenai malaikat atau jangan harus mengerti malaikat, jangan berteman dengan malaikat dan segala sesuatu Bapak Ibu. Karena semua takut dengan peringatan daripada ayat dari 2 Korintus 11 ayat 14 yang berbicara adalah hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, sehingga banyak orang yang skeptis terhadap hal itu bahkan ya melarang mengenai adanya pengajaran-pengajaran malaikat. Dulu waktu saya kecil saya sama sekali tidak menyadari ada malaikat. Bahkan saya juga tidak tahu apa ada malaikat karena dari sekolah minggu walaupun kita tiap Natal berbicara mengenai malaikat, tapi kita nggak tahu bahwa malaikat itu sebenarnya ada dan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada anak kecil bahwa anak kecil itu punya malaikat, ya, yang selalu memandang daripada tahta Tuhan di sorga. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu ajaran Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa mulai dari kecil ada malaikat Tuhan yang menjaga daripada orang-orang percaya. Tapi ketika kita besar, ya ada ajaran-ajaran yang seperti tadi yang mengatakan bahwa jangan hati-hati karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, sebenarnya apa maksudnya hal ini? Dan kalau kita melihat dari kitab Ibrani juga berbicara mengenai bahwa malaikat itu sepertinya tidak ada apa-apa. Dikatakan bahwa manusia ini yang sungguh-sungguh dikasih Tuhan adalah manusia. Bapak Ibu, sebenarnya adalah ayat-ayat itu tidak menunjukkan keberadaan yang sebenarnya daripada malaikat. Karena ini adalah konteksnya berbeda. Nah, kalau dalam 2 Korintus berbicara mengenai bahwa ada ajaran-ajaran rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan hal-hal yang palsu di luar Alkitab. Kita tahu bahwa zaman dulu itu adalah banyak orang-orang ataupun yang mempunyai latar belakang daripada penyembahan berhala. Budaya Yunani misalnya mempunyai dewa-dewa yang banyak. Ada Hercules, ada dewa Zeus, dan lain sebagainya. Sehingga konsep mereka mengenai Tuhan itu adalah berlipat-lipat kali ganda atau bertingkat-tingkat. Dan mana Tuhan, mana malaikat, mana dewa, mana setengah dewa, dan lain sebagainya. Itu campur baur Bapak Ibu. Sehingga akhirnya itulah waktu itu dikatakan bahwa banyak pengajaran yang berbeda-beda. Yang hanya menunjukkan atau arahnya adalah ingin mengajarkan sesuatu yang lain daripada firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran? Bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah mati bagi kita. Dan itulah sebabnya ketika Rasul Paulus menerangkan mengenai ada rasul-rasul palsu, dia katakan jangankan kamu, tapi ada malaikat aja, iblis aja menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Paulus justru menunjukkan bahwa tingkatan malaikat itu ada dalam struktur yang tinggi. Jangankan kamu dikatakan bahwa malaikat aja atau iblis aja sampai menyamar sebagai malaikat terang. Bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu bagaimana kita tahu adalah ini malaikat terang, ini adalah iblis? Sebenarnya nggak sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa seperti firman Tuhan mengatakan, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita dalam rencana Tuhan, maka kita mempunyai adalah atmosfer rohani. Ada kepekaan rohani yang mengetahui bahwa apakah malaikat yang datang adalah malaikat Tuhan atau itu adalah iblis.
Kalau kita suka pelayanan dengan pelayanan-pelayanan yang pelepasan, maka kita tahu bagaimana apa yang terjadi kepada iblis. Iblis pasti merusak dan Pak Iblis pasti akan membawa orang untuk tadi menjadi sakit dan lain sebagai kekacauan dalam kehidupannya. Tapi kalau malaikat Tuhan, yang pertama adalah malaikat Tuhan adalah membawa damai sejahtera, membawa kebenaran, mengabarkan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, iblis itu pasti adalah manifestasinya adalah merusak. Sedangkan malaikat Tuhan manifestasinya tidak merusak, tapi malaikat Tuhan manifestasinya adalah membawa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya bagaimana? Ya, contohnya Bapak Ibu, memang kadang-kadang ketika malaikat datang, banyak orang yang tidak mengerti. Tapi ketika mereka akan berbicara kepada kita, dia mengatakan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saya adalah malaikat daripada Tuhan. Oh, kok begitu? Kok bisa bicara begitu? Ya memang begitu Bapak Ibu, karena begitu juga ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, salam bagimu, dan mengatakan akulah Gabriel. Mereka akan memperkenalkan diri sebagai malaikat Tuhan. Dan saya percaya kalau setan atau iblis, dia tidak akan sanggup untuk memperkenalkan, menipu menjadi malaikat Tuhan. Nah, itu yang pertama. Walaupun dikatakan tadi menyamar, tapi dia tidak bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran. Karena setelah itu akan ada yang kedua, adalah dia mengabarkan adalah rencana Tuhan yang baik. Ya, bukan sesuatu yang jahat ataupun hal-hal yang aneh-aneh. Oke Bapak Ibu, yang kedua ini adalah kita bisa melihat iblis tidak mempunyai rencana yang baik bagi gereja, tapi malaikat adalah membawa kabar daripada surga, hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah bahwa yang paling utama adalah malaikat Tuhan tidak mau disembah. Nah, kalau malaikat Tuhan datang, dia tidak mau disembah, tapi kalau iblis datang, dia mau disembah. Sembahnya gimana? Ya, kita bisa melihat kalau kita pergi ke para layang atau dukun dan lain sebagainya, maka mereka minta apa? Minta ada dupa-dupa, mereka minta apa? Mereka minta segala sesuatu, sajen. Tapi malaikat Tuhan tidak pernah meminta, karena justru mereka membawa kita kepada kebenaran dan menyembah daripada Tuhan. Nah, apakah gereja daripada kami atau The Throne pernah dikunjungi malaikat untuk membawakan hal itu? Ya, pernah. Membedakannya adalah yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa malaikat, kemarin saya sudah terangkan bahwa malaikat akan datang dalam suatu atmosfer rohani. Ya, nah, saya mau sampaikan bahwa atmosfer rohani adalah sangat penting bagi seorang malaikat untuk datang melawat suatu gereja. Kenapa begitu? Ya, dia tidak datang kepada tempat-tempat di mana begitu banyak orang yang melakukan dosa, kecuali untuk suatu tujuan Tuhan. Dia tidak suka ada di suatu tempat, mereka tidak suka ada di suatu tempat yang suasananya adalah bukan suasana rohani. Jadi kalau kita ada dalam keadaan yang jelek ataupun di tempat-tempat misalnya ya tempat-tempat yang tidak memuliakan Tuhan, ya jangan pikir malaikat senang. Malaikat tidak senang, sangat tidak senang. Tapi dia datang atau senang dengan atmosfer rohani di mana ada penyembahan kepada Tuhan. Nah, seperti kemarin saya katakan, seperti ikan, dia pasti hanya hidup di dalam air. Kalau ada air, ya bisa ada ikan. Kalau nggak ada air, maka tidak bisa ikan. Nah, begitu juga para malaikat itu akan datang dalam satu atmosfer rohani. Ketika atmosfer rohani terjadi dalam suatu penyembahan persekutuan, maka malaikat itu bisa datang. Nah, ketika malaikat itu bisa datang, terjadi sesuatu manifestasi yang kadang-kadang aneh, Bapak Ibu. Tapi jangan takut, ketika kau ada di dalam penyembahan dan dalam pujian, di dalam atmosfer rohani yang benar, di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka kita percaya, saya percaya bahwa yang datang adalah malaikat Tuhan. Karena kalau tidak, maka dia akan tidak tahan dengan atmosfer hadirat Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, ketika hal itu datang, maka malaikat-malaikat itu akan bermanifestasi. Seperti tadi saya katakan, dia akan datang, dia memperkenalkan diri, ataupun dia akan berkata mengenai rencana Tuhan. Nah, saya akan terangkan mengenai rencana Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti mengenai rencana Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan itu terpisah dengan kita. Kita hanya menjadi jemaat Tuhan yang terpisah dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu ada atau tidak ada bukan dalam tanda kutip, ya itu nantinya baru tahu. Bukan Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab sehingga dia punya rencana terhadap kehidupan kita, terhadap gereja kita. Oleh karena itu malaikat datang untuk memberikan rencana Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi rencana Tuhan, bagi gereja kita. Yang kedua, tadi bahwa malaikat itu datang, Bapak Ibu. Dia pasti tidak mau disembah, Bapak Ibu. Dia pasti memberitakan tadi rencana Tuhan dan dia pasti mengajar penyembahan kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, malaikat datang untuk mengajar kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan atau taat kepada Tuhan dan segala sesuatu yang diperlukan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kalau dia datang kepada gereja ataupun kepada rumah tanggamu ataupun kepada hidupmu, maka tadi melalui atmosfer rohani dia pasti akan menyatakan hal itu. Ya, dia pasti membawa kita menyembah lebih lagi kepada Tuhan. Sehingga penyembahanmu akan semakin naik, semakin naik. Jangan takut, karena itulah rencana Tuhan. Yang ketiga, maka dia akan membantu kita, menolong kita, menggenapi rencana Tuhan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dia akan menolong kita menggenapi rencana Tuhan. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupanmu. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam gerejamu. Dan gereja kita akan berkembang dan kita akan melihat betapa dahsyatnya rencana Tuhan. Bagaimana malaikat bekerja sama dengan kita untuk menggenapi rencana Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.